فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saniki hadis yang nomor kali an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa inna siya ayyudhkar ismallah ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis niki sanate Aisyah, Bapak Ibu. Aisyah radhiyallahu anha qalat itu dawuh ngeten nyeritakno Rasulullah. Jare Rasulullah, "Idza akala akadukum." Jikalau kita semua atau kalian semua, jari Rasulullah memberitahu kepada umatnya, akadukum salah satu di antara kita. Ini salah satu berarti napa? Tidak semuanya. Artinya kadangkala ada orang itu ada yang lupa. Contohnya ngeten. Hadis itu falyadhkur ismallah ta'ala. Jikalah ada yang makan di antara kamu salah satu itu, maka sebutlah nama Allah. Berarti semuanya bisa. Kalau tanglet Bapak Ibu, makan niku kebutuhan apa mboten nggih? Kebutuhan. Minum kebutuhan, dan itu nggak bisa lepas, ya toh. Mergo kula panjenengan sami makhluk hidup. Maka ingatlah dengan menyebut nama Allah, basmalah. Jadi kalau toh kula panjenengan sami makan, ya toh, sebutlah nama Allah. Maka kita baca basmalah, kemudian diawali dengan apa Bapak Ibu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana, ya Allah, berilah bertambahnya kebaikan fima razaqtana, dari di dalam apa saja yang Engkau rizkikan kepada kami, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Artinya yang kita makan itu Bapak Ibu mudah-mudahan bertambah kebaikan bagi diri kita yang kita makan tadi. Yang jelas mari mang kebaikan ini apa Bapak Ibu? Wareg nggih. Ini jare wong Jawa, kenyang. Nah, itu kebaikan. Turune langsung blekset. Contohnya ngoten. Padahal sini mantun maem tidak boleh tidur, tapi enak Pak ngoten. Nah, sekarang jarine Rasulullah, fa inna siya ayyudhkara ismallahi ta'ala fi awwalihi. Maka jikalau lupa, nah ini loh Bapak Ibu, tadi disebutkan akadukum, maksudnya semuanya ketika contoh di dalam majelis ini kita ada makan,
Ya toh, diberikan rezeki oleh Allah makan. Rezeki oleh Allah. Maka ketika jama'i tadi, karena pelajarannya hadisnya sudah paham, dipraktekkan semuanya membaca bismillah dalam hatinya dan berdoa Allahumma barik lana. Tapi salah satu mungkin ada yang lupa berdoa. Ini loh hadisnya tadi. Akadukum, salah satu di antara kalian. Maksudnya semuanya itu pasti sudah, tapi si loro mesti ono sing lali lupa. Karena apa? Ngapunten Bapak Ibu, hadis itu tadi. Menungso wong normal niku kadang-kadang kalau toh imannya enggak kuat, kalau sudah ngerti makanan yang enak-enak tadi, kadang-kadang nafsunya yang bicara. Cukup cepetan. Engko berarti gak keduman. Ya dah. Begitu. Nah, maka diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah, fa inna siya, maka jikalau lupa di antara kamu itu, Rasulullah, ayyadhkara smallahi ta'ala fi awwali, agar supaya menyebut nama Allah di awalnya atau ketika mulai makan. Maksudnya ya toh nek wis eling ya sudah baca. Enggak mungkin kemudian kita keluarkan kemudian kita makan awal lagi, kan enggak mungkin. Jadi maksudnya adalah ketika ingat ya sudah, ya Allah, tapi pun Pak wis entek. Wis karek 20. Ya sudah, ingatlah Allah tadi, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Harus jeneng lali kok. Nah, jadi kita semuanya ini diberikan pelajaran Rasulullah, itu selalu ingat Allah walaupun makan tadi. Karena kalau sudah orang makan, wong normal itu kadang-kadang lali segalanya. Contohnya pemene bapak-bapak niku ibu-ibu alhamdulillah. Ibu-ibu nek kondangan ten pundi-pundi oleh berkat iku sik digo mulih. Nggih ya, Bu? Nggih, kresek iki. Heeh, kadang kresek. Karepe napa? Eling anak putu. Nek bapake beda maneh. Semua tambah rame go mulih iki. Mok sakmene tok kok tambah ana berkat. Panganan kadang-kadang gak sumbut mbek sing dibagi pangan ae. Kadang ana omah yo jenenge anak kadang ngoten. Ya to pemene arek cilik. Ya to, mesti rebutan nggih ya, Bu. Nah, kadang-kadang ngoten. Padahal asline lho padha, tapi rebutan jenenge anak. Ya to, begitu. Nah, maka kalau toh lupa, sebutlah nama Allah tadi di awalnya. Jadi ketika eling, ketika itu ya sudah baca basmalah, berdoa. Pripun? Nggih. Maka nanti begitu tadi. Kemudian falyakul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Lah ini maksudnya. Maka di awalnya tadi ketika baru ingat bismillah, sebutlah nama Allah awwaluhu di awal permulaannya wa akhiru dan penghabisannya. Kenapa kok itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya toh. Engko cek kakean ndonga ngomong akhirnya keselek. Nah, sampai segitunya Rasulullah mengajarkan kita dari segi napa Bapak Ibu? Etika makan tadi. Mulane kula panjenengan sami jane nek wayahe maem ngoten niku gak oleh ngomong-ngomong. Tapi kadang kala orang nek penting-penting mau kok nek ketemu kliennya, customernya dan lain-lain diajak makan warung kemudian diajak ngobrol. Jane keliru. Makan dhisik baru ngomong. Ini kan enggak. Dan itu sudah jadi kebiasaan.
Nah, itulah orang-orang ngapunten ya toh, selain non-Islam itu ngoten niku. Budaya ngoten niku gimpakno. Padahal dari Rasulullah itu enggak boleh bicara ketika makan, ya toh, habiskan dulu, berdoa. Ketika di tengah-tengah lupa bismillah awwaluhu wa akhiruhu itu tadi. Artinya meringkas mergo napa awale lupa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ketika itu lupa. Nah, itu. Jadi gampang Bapak Ibu. Gampang tapi kadang-kadang ya angel dilakoni, kadang lali kok. Ngucapno napa niku wau? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmizi, dan hadis itu adalah hasan, baik, sahih lan benar. Hadis yang nomor 3. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza takhala falam yadhkurullah inda dukhulihi qala syaitan adraktum al-mabit wa idza lam yadhkurullah inda ta'amihi qala adraktum al-mabit wal asya'. Dados hadis itu sanate dari Jabir, bahwa Jabir niki nate mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bersabda ngeten, ngomong ngeten, idza takhalar rajul, jikalah ada seseorang itu berarti menungso Bapak itu. Ar-rajul itu artinya sebenarnya orang laki-laki. Yes. Jadi jika ada seseorang dakhala baitahu, masuk rumahnya, ngoten, fadzakarallaha, maka orang tersebut mengingat zikir kepada Allah, kan? Jadi zikir kepada Allah berarti apa? Dengan ucapan kalimat thayyibah atau dengan al-Fatihah, berdoa, ngoten. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim atau assalamualaikum dulu tadi, kemudian berdoa. Kalimat thayyibah diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar atau la haula wala quwata illa billah. Jadi ada etikanya. Yes. Inda dukhulihi, ketika masuknya tadi rumahnya. Jadi mungkin contoh kula panjasama ketika bepergian kan digembok toh. Nah, digembok, dikunci, maka ya juga berdoa. Ketika mau datang kemudian membuka juga begitu. Ya kan? Berdoa dulu. Ingatlah Allah. Nah, makanya dikatakan tadi idza dakhala rajul baitahu, jikalah masuk seseorang sapa ae begitu masuk rumahnya, maka ingatlah sebut nama Allah dengan berdoa itu ketika masuknya, wa inta ta'amihi, dan ketika makannya, ya dah. Yes. Kala syaitan. Nah, setan ini ngomong nangone koncone. Jadi kula panjang sami dimanapun sebenarnya itu ya diiringi gintut mbek gintuti teman. Diikuti oleh setan.
Nah, bagaimana itu? Ngomong ngeten kala syaitan. Jadi syaitan itu Bapak Ibu artinya berasal dari kata syata, yaitu sifat jelek yang menempel pada diri manusia dan jin. Jadi maksudnya sifat yang jelek itu ya syaitan itu tadi. Syaitan itu sebutan. Anak buahnya bapak nenek moyangnya namanya iblis. Iblis itu berasal dari kata ablasa, artinya itu pembangkang. Lah sifat jelek yang nempel terus itu namanya setan. Nah, bisa berwujud dan tidak. Nah, ngomong ngeten setan itu bau. Jadi kalau ada orang masuk ke rumahnya dengan berdoa kepada Allah, eling naune Allah, sebut nama Allah, dan ketika makannya tadi, maka setan ngomong nangone koncone ngoten. Ngomongin pripun? La mabita lakum wala asya'a. Hei koncoku, la mabita, kamu tidak bisa berdiam diri di rumah itu. La mabita, wis kekunci mbek jeneng-jenenge Tuhan Allah tadi. Ngono lho bahasane. La mabita. Maka istilah mabit itu artinya apa, Pak Bu? Berdiam diri. Makanya rumahmu itu nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran wassalah. Jadi sinarilah rumahmu itu dengan membaca Al-Quran dan sholat yang baik-baik tadi. Nah, jadilah mabita lakum, koncoku, jadi setan, kamu tidak bisa berdiam diri di situ. Gak iso mlebu kamu. Mergo apa? Lho mari ndonga nangone Allah. Wala asya'a, dan kamu juga tidak bisa ikut makan. Asya itu sebenarnya adalah makan malam. Tapi kontennya di situ adalah makan secara keseluruhan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, ya toh, al-aftar apa al-iftar itu artinya aftara yuftir, itu makan pagi. Tagodda ya tagodda atau al-ghada makan siang. Asya makan malam. Ini isya, sholat isya. Bedane fathah kali kasro. Jadi ta'asya, al-asya itu artinya makan malam. Nah, jenengin makan malam itu sebenarnya ya, kalau dalam Islam itu ketika masuk hari setelahnya, ya ketika maghrib itu tadi. Jadi ini artinya kalau Banyasami diajar Rasulullah, ketika masuk rumah baca doa, ingat Allah. Ketika makan, ingat Allah. Maka setan ngomong naune koncone, tidak bisa masuk dan kita tidak bisa berdiam diri di situ. Wala asya'a, dan kita tidak bisa ikut makan di situ. Itu. Wa idza takhala falam yadhkurullah inda tuhulihi qala syaitan. Lah. Ini loh Bapak Ibu. Dan jikalau seseorang tadi ketika masuk rumah falam, maka orang tadi benar-benar tidak mengingat, menyebut nama Allah, tidak eling Allah, inda dukhuli, ketika masuknya ke rumahnya tadi, qala syaitan, maka setan itu ngomong nangone koncone. Ngomong pripun? Adraktum al-mabit. Koncoku, iku lho wong lo gak doa, tidak menyebut nama Allah, gak wirid, gak zikir, melu melbu. Masuklah, ikutlah sama orang tadi, masuk rumahnya, gudon niku. Adraktum al-mabit, kamu boleh dan mengetahui ikut masuk al-mabit, berdiam diri di rumah tersebut. Loh, ini loh Bapak Ibu. Mulane jangan heran, kadang-kadang ada rumah ngapunten suwung,
Jawa ini suwung. Suwung ini kenapa Bapak Ibu? Kosong, gak tau kinggoni. Ya ta. Mulane jarene wong Jawa mbiyen paribasane elek kinggoni ku umate terawat. Dadi aurae beda, tapi ne wis kosong gak kinggoni, aurae pripun Bapak Ibu? Samun. Nah, samun surem. Ya, itu tadi. Berarti napa? Kita secara dohir itu sudah ngomong begitu samun, surem. Ya, karena apa? Di situ sudah ditempati. Ternyata hadisnya ya begini tadi. Silakan masuk, gak ono wonge, aman wis. Begitu. Maka kalau kita pakai sholat, pakai ngaji, ibaratnya setiap hari kita itu membersihkan rumah kita sendiri. Tapi kadang-kadang wong gak tahu sholat, gak tahu ngaji, ngandalno kataman. Ngertos maksud kula. Dadi dhewe lho gak tahu sholat, gak tahu ngaji, tapi kecelukno wong ae kataman kon rene. Ya sama dengan kita ini punya rumah sebenarnya kita membersihkan. Terus sampean dhewe wis nek nggone omah, mosok ngongkon nyapu ae lho, ngongkon wong iki lho. Nyuruh orang untuk hanya sekedar nyapu lho. Padahal itu sebenarnya kan kewajiban. Sholat, mengaji itu kan kewajiban. Tapi kenapa kok nunggu orang lain untuk kataman di rumah? Jarene sing setane, engko wis mari kayak kataman ae metu dhisik, wis mari kataman balik rene maneh, wong dhewe gak tau salat kok. Kan begitu akhirnya guyonane kan ngoten. Wong lho gak tau salat. Wis metu sik ya, ayo ngopi sik nawar kok bae iki kono lho. Engko rene maneh. Guyonane ngoten akhirnya wong setan iso guyon nang gitu ya. Gitu. Nah, pun saya teruskan dikit. Jadi adraktum al-mabit wa idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi, begitu pula kalau toh ada orang tadi yang lupa tidak ingat Allah ketika makan, setannya melu bancaan padha. Pripun? Kala ngomong setan nang ngene koncone, ngejak maneh. Adraktum al-mabit wal asya. Weh, ayo pesta. Wonge lho gak ndonga, mlebu rumah lho gak nyebut Allah, gak eling Allah, makan. Ya ayo kita melu nisan, ikut pesta situ. Nah, ini loh Bapak Ibu. Makanya sedikit banyak saya begitu ketika keluar masuk rumah, yes, berdoa dulu. Ya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, berdoa kepada Allah, begitu. Masuk juga begitu, Assalamualaikum. Begitu. Nah, artinya bahwa kita ini semuanya adalah makhluknya Allah. Contoh jenengan dimanapun mungkin pas travel atau kunjung sana, kunjung sini, kesana sana, berhenti, mau duduk di pohon atau ya bilang dulu Assalamualaikum, Bismillah, ngoten. Apa meneh kebelet pipis, gak izin, waduh. Diwawur ae kadang-kadang, ya toh. Malah kadang kejadian yang aneh-aneh kan ya ada toh namanya. Ya, siapa tahu di situ ada makhluk lain yang harus kita hormati dulu. Padha ae. Sopo rek ngipipisi lho. Walaupun itu makhluk kok, ada etikanya. Jadi dimanapun ingatlah Allah, masuk rumah ingat Allah, ketika makan juga harus ingat Allah, begitu. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.